Jangan ada satupun praktik mafia yang ada dalam Pengadilan Negeri Kota Kupang. Untuk yang ketiga kalinya, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kemanusiaan menggelar aksi untuk mengawal dan mengungkap kasus penyerangan dan pembunuhan di WS Sapa, tepatnya di depan Unkris Kupang yang menyebabkan tewasnya Roy Bole. Aksi kali ini dilakukan oleh puluhan massa di depan kantor Pengadilan Negeri Kupang Senin 23 Oktober 2023 usai penundaan sidang pra-peradilan dengan pemohon Marten Konai terhadap Polresta Kupang Kota terkait penetapan tersangka Marten Konai dalam kasus tersebut. Sidang yang dijadwalkan pada Senin 23 Oktober 2023 pukul 11 siang ini terpaksa ditunda oleh majelis hakim lantaran pihak termohon yakni Polresta Kupang Kota tidak hadir dalam persidangan. Di depan Pengadilan Negeri Kupang, massa aksi menyampaikan 6 poin tuntutan, yaitu mendukung pihak Polresta Kupang Kota dalam menghadapi gugatan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka atas nama Marten Konai. Massa aliansi juga meminta majelis hakim yang menangani perkara gugatan pra-peradilan atas nama TSK Marten Konai bersikap objektif dan tegak lurus dalam proses penegakan hukum serta tanpa intervensi dari pihak manapun. Selain itu, Komisi Yudisial juga diminta untuk mengawal perkara permohonan pra-peradilan atas nama tersangka Marten Konai. Dalam orasinya, koordinator massa menyebut kasus tersebut dilatar belakangi mafia tanah dan tindakan premanisme hingga menyebabkan penyerangan. Kita kemudian datang untuk menuntut, hak kita datang untuk mengingatkan, jangan ada satupun praktik mafia yang ada dalam Pengadilan Negeri Kota Kupang. Kita juga meminta atensi khusus dari Mahkamah Agung maupun dari Komisi Yudisial Nusa Tenggara Timur untuk kemudian memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Kasus kejahatan kemanusiaan dengan dalil ataupun alasan apapun tidak bisa diterima. Yang namanya manusia semua sama di mata hukum, tidak ada yang istimewa. Tidak ada satupun manusia yang istimewa di mata hukum, semuanya sama. Sehingga kami meminta pihak penegak hukum, khususnya Pengadilan Negeri Kota Kupang, agar menyelesaikan kasus ini secara terang benderang dan juga sesuai proses peradilan yang benar. Kita tidak mau melihat, kita tidak akan melepaskan proses ini akan terlewatkan sedikit. Sementara tim kuasa hukum Marten Konai alias Teni Konai menegaskan, poin utama dalam pra-peradilan ini adalah soal bukti permulaan yang dianggap cukup menurut ketentuan KUHP, karena itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Tim kuasa hukum juga menegaskan pemohon pra-peradilan ini hanya satu orang, yaitu atas nama Marten Konai, bukan keseluruhan tersangka. Poin utamanya itu soal bukti permulaan yang dianggap cukup menurut ketentuan KUHP, karena itu berkaitan dengan hak asasi manusia seseorang yang dilindungi secara konstitusional. Itu bahwa pemohon pra-peradilan ini cuma seorang, yaitu Marten Soleman Konai, yang lain-lain bukan, supaya publik tahu bukan untuk semua, hanya untuk satu orang. Untuk diketahui, sidang pra-peradilan dengan pemohon Marten Konai terkait status tersangka dalam kasus tersebut dengan termohon Polresta Kupang Kota ditunda hingga 30 Oktober 2023 mendatang. Clemens Funit, Nikolaus Romi, AFB TV melaporkan.